Alhamdulillah wa salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jamaah salat maghrib dan isya, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa duduk sejenak sambil kita beriktikaf, kita berdiskusi, kita membaca beberapa buktian tulisan-tulisan para ulama. Dalam hal ini masih dalam bab zakat dalam kajian ilmu fikih. Baik, dulu kita sudah bincangkan masalah zakat perhiasan, maka jelas bahwasanya zakat perhiasan itu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik dan Hambali itu tidak dikenakan zakat yang kita pakai. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dikenakan zakat seperti emas-emas lainnya. Kemudian juga ada juga pertanyaan kemarin tentang masalah intan ataupun berlian, apakah itu wajib zakat atau tidak. Maka hukumnya secara pribadi dia tidak kena zakat kecuali dia perdagangkan, maka cara mengeluarkannya seperti kita sampaikan dulu, syaratnya sampai nisab dan juga sampai hul, dan itu dikembalikan kepada emas 1 gram sampai dengan 85 gram. Nah, kita lanjut kajian kita, insyaallah. Masih dalam zakat perhiasan, kita baca sedikit lagi. Kama rawa Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil anna inna rajulan sa'ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil hulli afihi zakat faqala la. Ada dalam yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya ada seorang bertanya kepada Jabir. Jabir ini adalah seorang sahabat. Pertanyaannya tentang anil hulli, yaitu tentang zakat perhiasan. Pemuda ini menanyakan afihi zakah, apakah dia itu ada zakat? Faqala la. Kata Jabir, tidak. Wa hadza bi khilafun ma yadkhulu minhuma fil isti'mali al-muharram ka hullil ar-rijal. Ini berbeda dengan laki-laki yang memakai emas. Laki-laki yang memakai emas, dia tetap pakai emas. Punya urina pakai emas ke perhiasan. Dia ada orang agam pakai emas. Tu dia keluarkan zakat perhiasan dia pakai. Kecuali fiddah dia pakai. Karena kenapa? Itu dihitung simpan. Nggak boleh. Ini kan ada, ini seandainya ada orang kena. Jadi Nabi itu sudah perintahkan, ada yang uragang ya pakai emas. Kalau dia pakai emas selain keharamannya, dia itu dihitung bukan perhiasan. Kan perhiasan. Tapi aku jelaskan, yang pegahnya emas. Badin. Ini bukan emas. Mereka tanya, Ustaz nak pegang apa? Tak lama, jaraknya emas. Kalau emas ini saya jual terus. Jiji. Ada kemarin sampai masuk ke kamar saya, ke kamar imam. Ustaz pakai emas katanya. Ini Pak Tan. Ini pun dari jauh dia kayak emas. Kan suasa bang. Ini uang Malaysia.
Nggak tahu orang tua dulu, beliau buat pulang, dibuatlah matanya dari Mekah, beliau beli, kemudian pengikatnya wang Malaysia. Nah, pengecualian seandainya anda orang agam pakai emas ke haram, kan haram kan? Laki-laki pakai emas kan haram? Haram. Haram sih. Nih pakai suasana. Ha? Suasana ada emasnya. Ada emas. Cuma saya nggak periksa. Tapi banyak dalil, banyak orang mengatakan memang orang mengerah suasana murah. Nah, maka jangan dipakai lah. Kalau laki-laki memakai perhiasan intan dan permata, Nggak boleh juga. Kalau intan nggak boleh kan? Intan hampir sama dengan emas. Yang boleh diperbolehkan hanya fiddah. Fiddah itu perak. Makanya dikatakan sini wa hadza bi khilafun ma yadkhulu minhuma fil isti'mal al-muharram ka hulli ar-rijal ma'ada al-khatim min al-fiddah, kecuali kalau dia pakai itu perak. Masa maksud orang kan pakai kalung bukan? Tasbih, la tasbih, jangan kita menyerupai. Ada yang untuk obat. Cari alat lain, enggak usah pakai kalung, pakai alat lain. Pakai cincin pun tahu, bak cincin tahu. Lebih baik lah. Karena yang digantungkan di itu sudah. Nah, kalau ini bukan untuk perhiasan. Kalau tasbih bukan untuk perhiasan dipakai. Tapi ada sebagian bilang itu nggak boleh. Kalau digantung tidak. Untuk dia kalau tasbih, kalau dipakai untuk perhiasan nggak mungkin rasanya. Kecuali beliau meletakkannya untuk apa? Untuk meletakkan sesaat. Bukan untuk zina. Tapi lebih baiklah biar pakai. Lebih baiklah biar pakai. Kena kepala pakai menimbulkan fitnah dari orang lain. Ya bahkan bapaknya aku pakai padaku. Lebih baik diputar-putar namanya lebih baiklah. Fadi pakai gelang ah? Fadi pakai gelang. Ya. Tasbih. Ya kah? Okey. Apa dalil pengharamannya? Ini dalil. Marawu al-Bukhari wa Muslim an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tashrabu fi aniyatin azhab wal fiddah. Walaupun agam, jangan kau makan, jangan kau minum di dalam gelas yang terbuat daripada emas dan perak. Jangan. Anjir untuk JB, untuk gelas dari perak anjir. Nampaknya. Kenapa? Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan kau makan di atas piring itu. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kalau tempat makan emas dan perak itu untuk orang kafir ketika dunia, tapi itu untuk kita di akhirat. Jadi kebatasi. Jadi semacam ada batasan, jangan kau gunakan. Walaupun nanti larinya jangan bermewah-mewah. Jangan. Biar teman mentang-mentang tayo letakmu, tacup piring darimu. Kemudian jek tempat gelas darimu. Kita minum lagi. Jangan dipakai. Kah selesai. Kama yastaminu al-man ar-rijal wa nisa ala, ini dua-duanya. Laki-laki jangan, perempuan pun jangan. Baik teman-teman, hidung urina apa dia baju di atas piringmu sama aja. Karena larangan itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, binatang yang
harta yang kita zakatkan, al-amwal. Al-amwal. Yang kedua ada al-an'am. Al-an'am itu adalah binatang ternak. Yang pertama, wahya al-ibil, yaitu unta. Wal baqar. Ibu-ibu tengah tak pakai nak jak kenal lah. Jak kenal. Oh ya. Ha? Gimana tengok nak iya lah. Nah. Yang mungkin ibu-ibu gepetiap untuk tengok. Kaji kejap ke awal waknya. Nanti Indonesia tanya jak tinggal baju. Macam baca doa tu. Kenapa bapak baik khawatir? InsyaAllah nak bergantung. Iaitu unta wal baqar, kerbau atau sapi. Wal ghanam, kambing. Wa yulhaqu biha al-ma'. Dan juga masuk di bawah itu biri-biri. Wa dalla ala wujubi zakat fi hadhil ajnas. Adapun dalil-dalil kita ni ada yang pelihara ternak. Ada? Nanti lagi yang dipegang. Ya unta okeylah anak. Nak usaha unta ni. Kan ada dia kadang ini nak. Jadi tinggal ini jarab nak unta mesti perlu hubung. Ni kan? Nanti kadang nak. Ni keba nak lah kan? Keba lemah tameng. Mana yang mana itu mbaknya mbak lain. Wadalla lagi tawid lah. Tawid hitung tawid mana hana tadi. Cuma dia dihitung kepada perdagangan. Jadi dihitung tu. Nak cik orang kan lagi jenis le itu berdebit je. Ni contoh apa? Lagi orang yang kurek-kurek yang awaknya pasti lebih hebat bayi takutlah. Inannya bayi lembau rupa buat. Orang-orang yang kukuh bayi tu inan pasti inan juga lebih takut. Dan beda awaknya. Hana di 2,5 gram untuk dah bercana. Nah, adapun dalil yang mewajibkan zakat pada jenis-jenis binatang kita sebutkan itu, yang kita sebutkan tadi. Ya. Yang pertama Rawahu al-Bukhari, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'atha bihi ila al-Bahrain wa fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Hadhi faridatu as-sadaqah allati faradaha Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'taha. Wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta. Jadi ini dalil yang dikeluarkan bagi binatang ternak. Jadi yang diriwayatkan oleh sesungguhnya, yang meriwayatkan Anas bin Malik, sesungguhnya Abu Bakar menulis sebuah surat untuk Anas bin Malik yang ketika itu dia ditugaskan. Anas bin Malik ini seorang sahabat Rasulullah yang paling muda juga, yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Abu Bakar diutuslah Anas bin Malik. Dan pada masa Abu Bakar memang keruhat masalah takut. Karena banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Makanya enggak sempat, kalau dikatakan dalam sejarah, Abu Bakar tu enggak sempat memikirkan tahun Islam. Ada tempat yang dipikir. Kenapa? Karena banyak kali persoalan-persoalan enggan membayar zakat, termasuk juga orang-orang murtad. Makanya enggak sempat beliau itu mengurus. Padahal Umar sudah membisik kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, buatlah kalender Islam. Buatlah kalender Islam. Beliau enggak sempat duduk lagi penanam untuk pakai, enggak sempat. Kenapa? Karena sibuknya. Ketika itu banyak orang yang enggak mau bayar zakat. Tapi sudah ada ancang-ancang. Kata Abu Bakar, boleh. Kenapa? Karena
orang Romawi ada kalendernya Masehi, kita belum ada. Sehingga terjadi nanti pada diresmikan tahun Hijriah itu pada masa Umar Babuna. Nah, kata Abu Bakar yang ketika itu mengutus salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditugaskan ke Bahrain. Bahrain sekarang. Kemudian beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau surat orang Arab itu memang kalau surat sahabat itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak ada tanggal. Tapi kalau surat orang Romawi, orang Persia, itu misalnya Banda Aceh, 12 Maret 2000 sekian. Maka itu dilihat oleh Umar, ini nggak bisa nih, masa kita nggak ada tanggal? Barulah nanti pada masa Umar. Apa beliau tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau di dalam surat itu, ini adalah kewajiban takaran zakat di antara kaum muslimin. Jadi di dalam surat itu dituliskan ini takaran kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. Yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Artinya sebelum itu sudah ada, kan pada masa Rasulullah sudah dimulai untuk menarik zakat. Cuma pada masa Abu Bakar enggak mau orang bayar zakat lagi. Ini yang ditekan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu, ini dia takaran yang harus dibayarkan setiap orang muslim. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'ta. Seandainya di antara kaum muslimin yang meminta bagian zakat sesuai dengan cara-caranya yang sah, maka berikan. Seperti kadar unta lagi, kadar emas begini, kadar kambing segini, berapa ekor. Itu sudah ada yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam surat ini ditanda seperti itu, maka berikan. Kalau sesuai dengan takaran, maka berikan. Tapi seandainya ada yang meminta lebih daripada itu, fala ya'tu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya ada yang meminta lebih, misalnya kalau wajib zakat kambing berapa ekor? 40. 40. 1 ekor kan? Nah, seandainya 40 ekor diminta 2 ekor, fala yu'ta. Jangan kau berikan. Itu bukan zakat. Ini kata Abu Bakar di dalam surat yang dituliskan untuk Anas bin Malik. Kagenda pula. Wa huwa hadithun tawilun fihi zikrun hadil ajnas wa bayanul ansabaha wa ma yajibu fiha wa sayati bayanun dzalika mufarriqan fi mawadhi' indal kalam 'alal ansabi wan nisbah allati tujibu fiha. Jadi nanti akan dijelaskan, ini hanya disebutkan saja bahwasanya dalil yang mengharuskan kita melakukan zakat daripada unta, kambing atau sapi, kerbau dan kemudian biri-biri. Nanti akan kita bicarakan di depan tentang berapa ekor yang harus kita keluarkan ketika kita memelihara binatang-binatang kita sebutkan tadi. Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Itu kan mengeluarkan zakat yang dari hewan itu. Kita ada kerbau dan sebagainya. Dan kalau mengeluarkan zakat dari pertanian, apakah selain dari padi ya, atau sawit, apa aja yang boleh dikeluarkan? Oke. Semua hasil pertanian itu bisa dikeluarkan. Oke, kita baca aja. Yang pertanyaannya seterusnya, yang ketiga.
Okey. Yang ketiga, az-zuru' was-thimar. Zuru' ini yang kita tanam. Itu zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, kita baca. Wa inna ma tajibu az-zakah fiha idza kanat mimma baqtatahu an-nasu fi ahwalihim al-'adiyah wa yumkin idkharuhu duna ay yufsida wa dhalika min ath-thimar ar-rutbu wal-'inab wa min adh-dhuru' al-hintah wasy-sya'iru wal-aruz wal-'adas. Ya. Jadi adapun zakat tanaman dan buah-buahan, yang wajib dizakati itu hanyalah tanaman yang buah-buahannya yang kira-kira bisa dijadikan sebagai makanan pokok oleh manusia. Jelas, ya kan? Yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok oleh manusia. Kira-kira makanan pokok kita apa? Padi, gandum, Padi. gandum, Makanan pokok bang padi. nasi. Nasi. Sumbernya. Makanan pokok kita nasi. Padi nggak ada beras. Juga nasi keluarga bedakan. Ini malangnya ada kengkir mentau. Tadi KBB kah? KBB dari belakang KBB kena. Apa? Sagu. Kalau itu menjadi makanan pokok, maka wajib kena zakat. Sagu di Papua sagu kan? Sagu. Di Kalimantan ubi yang katalah. Ubi makanan pokok juga kan? Ubi yang katalah Kalimantan. Itu maka itu juga intinya yang kita keluarkan zakat itu apabila tanaman dan buah-buahan itu kita jadikan sebagai makanan pokok. Walaupun hampir rata-rata kita di Asia ini makanan pokok kita adalah nasi yang berasal daripada padi. Nah, yang dijelaskan di sini, ini makanan pokok mereka, makanan pokok Arab, ya kan? Wa dzalika min ath-thimari. Adapun makanan tanaman-tanaman yang dijadikan zakat, di antaranya adalah ini ya, yang di Arab. Di antaranya adalah maaf, bentar, ada sekali lagi nih. Nah, mimma yatahunna fi ahwalim al-'adiyah wa yumkinu idkharu duna ayyufsida. Yang kira-kira makanan pokok itu bisa disimpan dan tidak rusak dalam jangka waktu tertentu. Makanya jelaslah kalau kita di sini padi. Nah, di antara tanaman, di antara buah-buahan tersebut, kalau orang Arab itu ya rutab. Apa itu rutab? Kurma. Rutab itu kurma kering. Rutab itu kurma kering. Ya, mis juga masuk. Kemudian al-inab. Apa itu inab? Anggur. Kemudian wa minadh-dhuru'. Adapun yang dari tanaman yang kalau tadi buah-buahan, sekarang tanaman. Kalau tanaman itu apa? Yang pertama adalah al-hintah. Apa itu hintah? Hintah itu gandum. Makanan-makanannya gandum, biji gandum. Kemudian juga ada biji, kalau di sini dipegang ada biji jelai, gandum barli. Gandum barli. Pernah dengar gandum barli tak? Kemudian beras, kemudian rus, adas itu kacang adas. Hanya kalau misalnya bapak ibu pergi ke Arab, itu ada adas, adasnya banget. Adasnya betul banget. Adasnya menyertai ini lagi kacang hijau. Adas itu seperti kacang hijau.
Ha? Kan. Adas kan lagi kacang pada dia. Mangat dah. Dia menyertai dia bubur kacang hijau. Cuma adasnya warnanya kuning. Dan rata tadi memang cik lagi ada pejabu adas. Ha. Kemudian setelah adas macam-macam lagi, ada juga timun dan lain sebagainya. Makanya tergantung nanti lihat makanan pokok. Kita di sini kan makanan pokok kita apa? Ya padi kan? Rata-rata padi, beras lah. Kalau Papua sagu mereka keluarkan. Gandum nggak ada kan kita di sini? Jagung kalau ada. Di mana daerah tu yang penghasilan jagung? Yang bukan tanaman kan? Tanaman kan? Ini ada budak bincang pada. Makanan awak Papua. Tapi sagu mereka dengan sagu kita sama enggak? Sagu kita dengan sagu mereka? Teman. Tagi ada yang laginya kan? Tagi kita kan sering dibuat apa tu kolak. Kolak tagi lah. Yang melikat-likat lah kan? Benar lagi benar. Ya, benar kan? Benar. Nyatanya ke makanan pokoknya, makanan cemilan. Tempat orang itu dia bagi pada. Mesti kalau gandum kan roti. Nah, orang Arab itu dia makanan pokok. Beras itu cuma cemilan saja. Wanya berjumpa kadang-kadang 3 berjumpa. Kadang-kadang dalam timbal 3 pajam malam tu. Ada makan ada sesama kali memang enggak makan nasi. Biryani, awak tahu galak biryani. Kemudian ini adapun makanan-makanan wa amma wa miladu wal adas wala ibratan bima yuftatu bihi fil ayyami ashiddah wal jazbi. Jadi begahino adapun makanan-makanan yang sifatnya menjadi cadangan yang sifatnya menjadi cadangan makanan untuk musim kelaparan yang pada dasarnya bukan makanan pokok, maka ini tidak dikenakan zakat. Contoh lagi, buah kayem, buah panah, buah bodrin je lah kalau mesti bodrin je lah. Tiga tamai ada. Tapi Pak Din hanya mengat bodrin abia. Tabung undang. Tabung undang. Jadi macam tabung je lah Pak Din. Tinggal mungkin macam mameh. Macam mameh tengok tamai kena. Lebih mameh bodrin Pak Imum. Kamu pulang baju bodrin mau Pak Imum. Mari kemah apa? Udah pegang. Karena lagi juga di bedok produk itu. Biasa aja jamu-jamu kan. Ya kan meat bodrin, meat bodrinnya. Itu untuk yang kami. Jino hanane. Betul. Kami ada pula. Ya. Betul. Ya, betul. Payatnya mau nyanyian hanane tindih lun kan. Tapi betul Pak, betul cik. Kata-kata nyuruh jamuan kan, awaknya kemik green, kau nanti belum, tu bagi. Dan mantena si untuk hatero lagi. Itu matuk ya tua mak tua ada lagi aku lah. Le gejaga apa? Le gejaga, awaknya munduha, gejaga borin, kan ke belum. Gujuk kecedarannya, gujuk kecedaran. Ya.
Dia di mana tu? Itu begitu. Tengah tajak ke dia tengah tajak. Betul hana boleh tu. Ha. Ya. Ha? Wa amma ad-dalilul allati tujibu, adapun dalil yang tentang wajibnya zakat yang pada benda-benda yang kita sebutkan tadi di atas, firman Allah Subhanahu wa taala, kulu min thamaratin idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi. Ini dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah daripada buah-buahan yang bermacam-macam itu, dan apabila ia berbuah, tunaikanlah haknya. Kemudian dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Makanya dulu orang ada dulu pak orang. Jadi goknya hirun natira aulia. Beliau melihat itu ujiannya dipindah, berarti kan gekalan awannya gijak, ijak batepak gekalan, dalam batepak awannya ijak, beliau mendengar itu ada sebutan nama yang disebutkan, ada suara dari langit yang menyebutkan nama itu. Suara itu mengatakan, wahai awan, pergilah ke tempat tersebut, ke tempat itu. Didengar oleh aulia ini aulia sufi. Ketika didengar, beliau mengikuti. Oh iya awannya. Pas pergi awan itu, ini cerita riwayat para ulama. Kemudian berhentilah di sebuah kebun. Di sana kemudian mencurahkan hujan. Nah setelah itu heran orang yang kalam aulia tadi, heran melihat kenapa kok sampai istimewanya begitu. Kemudian ditanyalah. Nah ketika ditanya, wahai fulan, siapa engkau? Kemudian orangnya kejawab, orang yang kebunnya kejawab, saya fulan bin fulan. Persis seperti nama yang disebutkan dalam suara tadi. Kena kebegah mana? Wahai awan, pergilah ke tempat fulan bin fulan itu, dan kemudian curahkanlah hujan. Rupanya persis nama itu seperti nama yang disebutkan tadi. Apa yang membuat engkau istimewa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, inilah. Ternyata goknya sepertiga dari hasil kebun beliau itu beliau berikan untuk tanaman tadi. Artinya apa? Untuk balik modal lah, untuk modal tadi. Kemudian sepertiga lagi untuk keluarganya. Sepertiga lagi beliau infakkan kepada orang fakir miskin yang tinggal dekat dengan beliau tinggal. Ini yang membuat istimewa. Maka ini ikanlah zakat. Peduli zakat. Kalau memang katuk, kenapa? Memang hak orang lain itu. Dalam rezeki kita ada hak orang lain. Maka jangan cari pasal untuk tidak bayar zakat. Jangan cari pasal. Yang tinggal tapi jangan takut. Yang berdekat. Wa atu haqqahu min hasadihi. Penuhi hak dia. Maka kalau kita penuhi hak dia, Allah penuhi hak kita. Lagi yang lupa dia. Maka dia baik sekatakan baik takut. Baik pelung-pelung daripada takut. Jina kadang-kadang pelung daripada takut. Air bayi takut. Pada apalah hanya 2,5%. Di Riau, dengan orang kaya, 2,5% ni tak bukan. Saya enggak mau bayar 2,5%. Di atas 2,5% boleh bayar. Hanya sedikit, 2,5% dari 5 miliar, betul? 2,5% dari 5 miliar, betul pada? Pada kau itu. Hanya paduk puluh juta lagi. Kan enggak nampak kali itu. Ya. Kalau namun milik suami istri. Ya. Nah, itu sudah sampai kalau dengan hisabnya sudah sampai. Tapi karena
Emas bersama, emas bersama, harta bersama. Iya, tapi istri nggak tahu kan, suami ada emas. Suami tuh nggak tahu kan, istri ada emas. Ya, 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 ya. Ya. Sudah sampai. Kan mereka nggak beres. Ya. Oke. Si istri ada simpan emas. Suami juga simpan emas. Emas mereka kalau nggak digabungkan nggak sampai. Tapi kalau digabungkan sampai. Masalahnya sekarang yang tahu itu kalau digabungkan itu sampai siapa? Hah? Suami. Katanya tadi kan suami dia simpan emas tapi nggak tahu istri. Istri simpan emas tapi nggak tahu suami. Ini berarti kan hana transparan lah. Hana ada depu dia. Ataupun kadang suami tanya, hai promo, hai dik, natimpan mengheron. Hana bukan mesti kan? Padahal natimpan me. Yang kira-kira gimana? Dia ada apa? Zahiriah aja kan? Kamu mungkin dapat tak? Jadi tetap cak zahiriah. Hana ada depu dia badit. Cuma masalahnya mungkin apakah komunikasi ataupun memang sengaja dengan itu bukan abang leke pinjam. Yang mahar kata je udah nadu. Kan? Berarti kita belum tahu kepemilikannya badit. Hana ada pula kecuali memang kayak depu. Yang menginang lenti 20 mayam ditimpan kan? Tapaknya bayar pakatnya kaji lebih dekat ni. 25. Kaji lebih dekat ni. Pak balun 5 mayam. Tetap lu wina berdawagam. Balun 5 mayam 20 mayam. Kau lebih dekat. Seandainya kalau memang ada simpanan emas. Yang lebih baik gimana? Makanya suami istri itu janganlah kita sembunyi-sembunyikan. Lebih baik ya terbuka saja. Nah, tapi kalau juga ada kejadian seperti itu, ya berarti ya nggak ada yang tahu. Kan alasan tertentu sudah. Angka matuji kan ada depa batin. Mungkin si suami pegang simpan karena Untuk pakai juga. istri dia berapa? Ya, cuma angka masalah haji pada kan ada depa je lah, muhurina padu. Urina pe hanya depa muhuraga padu. Jadi sama-sama menyimpan. Hana itu kecuali memang kajilah urina membelah mayam muhuraga 30 mayam. Ya sama-sama tapi dekat dia adik. Rekening ada ya. Baik. Ya. Misalnya di dalam sebuah satu keluarga. Kalau sendiri saya contohkan saya dulu ya. Saya anak yang perempuan ada 2 istri 3 nih. 3 ini artinya istri punya emas dia simpan ini bisa. Ya. Ada 15 ayam. Kemudian anak yang nomor 1 misalnya dia ada 10 ayam. Ada 25 nih. Anak nomor 3 juga misalnya ada 5 ayam nih. Aman nih. Berarti udah berapa 30 ayam. Seharusnya sudah boleh keluar. Tapi apakah ini mereka sama-sama memakai atau menyimpan? Boleh nggak mereka mengeluarkan? Karena ini masing-masing punya. Si anak yang beli juga dengan biaya sendiri, si ibu biaya sendiri. Ini bagaimana? Kepemilikan. Tetap kembali ke pemilikan. Suami ada emas sekian, istri ada, okeylah kalau suami istri mungkin bisa mereka bergabung. Anak kan enggak ada, kan bukan kita. Ataupun kita beli, tapi sudah kita menjadi, ketika kita beli, kita berikan kepada dia, pemilikannya siapa? Dia berarti kan? Kan? Dia. Kemudian dia beli lagi. Kalau memang kepemilikannya sudah sampai 25 mayat, maka keluarkan zakat. Kepemilikan yang disimpan. Ya, tetap satu kepemilikan, kecuali suami istri. Walaupun satu rumah. Kecuali suami istri. Suami istri kan itu harta bersama. Makanya dikeluarkan zakat. Kalau anak kan enggak kadang-kadang. Anak dia beli sendiri 5 mayam, 10 mayam dia beli dengan uang sendiri. Dan ya kalau memang tersimpan kan. Kalau memang yang harta
emas yang disimpan. Kalau emas yang dipakai kan enggak juga dikeluarkan. Baik. Nah, kemudian dalam hadis lain adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan menunaikan haknya, jadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa atu haqqahu yauma hasadihi, ini dia. Yang dimaksud dengan menunaikan haknya dalam ayat tadi, kan ada ayat tadi, kulu min samaratin idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadihi. Hendaknya engkau tunaikanlah dari buah-buahan yang kita sebutkan tadi apabila dia sudah sampai haknya. Maksudnya apa? Maksudnya kata Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir, adalah mengeluarkan zakatnya. Hanya katuk wate, katuk nisab, punya zakat katuk nisab, katuk hol, maka keluarkanlah. Jangan ditunggu. Pakai Malaysia ni ya. Sampai begitu sampai 85 Ha? 85 gram. 85 gram. Tidak sekaligus pengadaan itu. Apa begitu sampai 85 baru terhitung. Kita hitung whole-nya. Okey, baik. Pertama kan syarat dua. Yang pertama sudah sampai nisabnya. Sudah sampai nisabnya begini. Ini sudah sampai 85 gram. Angkat duduk. Nah, sudah sampai 85 gram, berarti apakah langsung bayar? Enggak. Kan tunggu whole-nya. Kan ini sudah sampai 85 gram. Tunggu proses. Prosesnya apa? Setahun. Misalnya ini bulan Muharram. Hitungannya tetap bulan Hijriah. Hitung bulan Masehi. Hitungnya Hijriah. Ini Muharram. Hari ini berapa Muharram? 6 Muharram. 5 Muharram. 6 Muharram karena sudah masuk malam. Hari ini 6 Muharram. Berarti sampai 5 Muharram tahun depan. Sudah sampai, maka keluarkan. Kenapa? Yang kata hitungan. Walaupun nyotut nak boleh, yang kata hitungan. Kalau sudah masuk 5 Muharram, berarti itu sudah hitungan. Nah, setelah sampai 5 Muharram itu, ini perlu keluarkan zakat dulu. Keluarkan zakat dulu. Sesudah keluarkan zakat dulu, nanti apa keperluannya? Kawin, cok. Kenapa? Karena sudah sampai whole-nya. Beda munanya nak whole ni mesti lagi. Enggak sampai Muharram, Zulhijjah. Tiba-tiba kita perlu hanap peng lain mesti. Aku tacak dari 85 gramnya tacak 5 gram. Untuk mengkawin kedua ke pun tertera. Cok dia. Karena memang perlunya gimana hana mungkin. Terambil. Itu berarti gugur dia berzakat. Tapi yang syar'i, biar dia cek 5 gramnya, belum tabu-tabu. Enggak belum pernah dia MN pernah nah. Main online lah, judul lah. Itu enggak boleh. Di syarnya. Dua gol di syarnya. Nah, waktu itu badin katuk 5 Muharram, maka keluarkan zakat dulu. Bahkan kanannya kan wajib. Walaupun hanya boleh itu. Jadi setelah keluarkan zakat, baru apa keperluan kita. Berarti untuk dongke hana hitungan nilai. Kenapa? Hitungannya tetap 85 gram. Baik Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai waktu salat Isya. Anda mungkin tetek-teteknya ya kenal tamping. Tenang tak tetel kok gitu. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada